pagi Mbak Fani. Selamat pagi Mas. Bagaimana kabarnya Mbak Fani? Alhamdulillah saya sehat. Oh, alhamdulillah ya Mbak Iya. Fani ya. Nah, terus kalau dari hasil konseling yang kemarin atau Iya. pertemuan sebelumnya itu Mbak Fani menceritakan bahwasanya Mbak Fani itu datang untuk konseling itu karena seringkali merasa khawatir akan pasangannya ya. Betul. Dan kekhawatiran itu sering kebawa sampai ke mimpi ya Mbak Fani ya. Betul. Oh, gitu ya. Kalau untuk sekarang sendiri bagaimana Mbak Fani? Apakah masih merasa khawatir atau udah mulai berkurang atau sudah mulai tidak mimpi buruk lagi atau seperti apa Mbak Fani? Kalau dari saya pribadi sih saya masih merasa khawatir gitu. Tetapi saya lebih lega sih karena cerita kepada Mas. Gitu. Sekarang sudah ya masih Iya, tetap masih sama, khawatir gitu. tapi sudah sedikit lega karena Iya, bisa cerita. Iya, betul. Untuk rasa kekhawatirannya itu sendiri seperti apa sih Mbak Fani? Kalau saya itu lebih ke beban juga sih, karena saya itu juga takut karena pasangan saya itu kan sekarang tuh keterima di tempat kerja yang baru, dia punya posisi yang strategis juga. Nah saya itu takut kalau ada hal-hal yang buat saya khawatir, yaitu dia itu selingkuh atau Ya, berarti Mbak sampai Fani ke juga takut, Iya. juga terbebani, Iya, juga. betul. Oh iya. Kalau untuk takutnya sendiri takut akan apa? Saya takut pacar saya tuh selingkuh, punya pacar lain nanti di kantornya gitu. Oh, punya pacar yang baru ya di Iya. tempat kerjanya yang baru Betul. ya. Oh iya. Nah, terus apakah itu sebelumnya sudah pernah diceritakan ke pasangannya atau belum? Saya tuh sebenarnya lebih ke nggak enak juga, takut dia itu tuh ngerasa saya itu nuduh dia macam-macam gitu. Tuh takutnya salah paham juga, apalagi saya juga mau menikah gitu. Jadinya saya takut aja dia tuh salah paham gitu. Oh, berarti selama ini belum pernah diceritakan ya Mbak Belum, Fani ya? iya. Karena Mbak Fani takut adanya salah paham Iya. ya. Itu ya titik ketakutannya Mbak Fani ya Iya. selama ini. Dan sampai ke bawah mimpi juga pastinya, karena saya itu kepikiran terus juga saya tuh jadinya kalau habis mimpi buruk gitu, terus akhirnya saya nggak bisa tidur lagi, mana besoknya tuh saya tuh kerja begitu, jadi agak susah gitu. Oh, berarti pikiran-pikiran itu sering kebawa sampai ke mimpi ya Mbak Iya, Fani? betul sekali Mas. Berarti mengganggu waktu tidurnya Iya, juga. betul. Oh, begitu ya Mbak Fani. Nah, kalau begitu, kalau pernah nggak kepikiran untuk mencoba menceritakannya gitu? Kalau kepikiran sih pernah, tapi saya itu lebih ke khawatir dan takut aja dia salah paham, dan takutnya malah hubungan kita jadi renggang karena saya overthinking berlebihan. Oh, begitu ya Mbak Fani. Takutnya dia salah paham gitu Iya. ya. Oh iya, kalau sebelumnya tadi emang indikasi seperti apa sih dari pasangannya itu yang membuat Mbak Fani itu curiga pasangannya itu selingkuh atau bagaimana? Apa yang membuat Mbak itu curiga? Ya gimana ya Mas, dulu itu sebelum dia kerja di posisi yang sekarang ya, dia itu tuh sering ngabarin saya, sering chat saya secara intens, dan sekarang itu dia jarang ngabarin saya, bahkan kayak ngechat itu ya cuman sekali 2 kali gitu. Jadi mungkin sibuk ya. Jadi ada perubahan di pola komunikasinya ya Mbak Fani ya. Komunikasinya juga berubah. Ya. Terus apa yang membuat Mbak Fani itu semakin terus kepikiran? Selama ini apa yang membuat Mbak Fani itu sampai berpikiran yang seperti itu ke pasangannya Mbak Fani? Ya gimana ya Mas, dari lingkungan saya ataupun saya tuh sering kayak melihat tuh banyak kejadian kayak gitu, dari mulai yang jarang komunikasi, terus di kantor itu ada orang lain kan yang lebih wow gitu, jadinya saya tuh lebih takut itu dia selingkuh di situ gitu. Oh ya, berarti Mbak seringkali melihat, seringkali Iya, mendengar cerita yang itu relate dengan keadaannya Mbak Fani sekarang ya. Iya, apalagi di kantor ya Mas, banyak namanya perselingkuhan tuh terjadi di sana. Oh ya,
Mbak Fani sendiri dapat cerita-cerita itu dari mana? Ya dari lingkungan saya, dari media sosial juga gitu, TikTok, Instagram, kan banyak tuh orang yang menceritakan kehidupannya, real life-nya ke dalam suatu video gitu. Jadi mungkin tuh relate gitu sama saya. Jadi saya merasa ya khawatir dari situ. Ya berarti ada unsur pengaruh dari medsos juga ya Mbak Fani ya? Betul. Oh, selama ini berarti apakah Mbak Fani merasa ya apa yang diceritakan atau apa yang ada di medsos selama ini itu nyata gitu? Iya. Kenapa Mbak Fani merasa itu nyata? Karena ya sama gitu, mereka kan juga seperti kita gitu yang hanya membagikan ceritanya begitu. Jadi saya merasa ya relate begitu. Oh ya. Kalau untuk Mbak Fani sendiri berapa jam sih dalam sehari itu mengakses ya semacam Instagram, TikTok atau media sosial yang lain? Ya saya sering sih Mas mengakses karena ya banyak juga informasi-informasi, wawasan-wawasan yang mungkin saya dapat di sana begitu. Oh begitu ya. Tapi menurut Mbak sendiri informasi-informasi yang Mbak dapat itu kan mungkin positifnya dari media sosial ya. Kalau dari negatifnya sendiri Mbak Fani pernah memikirkannya nggak? Ya mungkin ada sih, tetap saya pasti namanya media sosial tetap ada sisi negatifnya gitu. Saya merasa tetap ada karena juga ya mempengaruhi juga. Oh, berarti media sosial itu ya buruknya mempengaruhi pikirannya Mbak Fani juga ya, sedikit banyak ya? Iya, karena kan pasti merasa lebih overthinking gitu. Oh begitu ya. Oke. Terus kemudian Mbak Fani ini kan tadi cerita bahwasanya suaminya itu khawatir selingkuh dan lain sebagainya. Pasangan saya. Oh ya pasangannya ya. Oh pasangannya itu khawatir akan selingkuh atau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi pernah nggak sebelumnya itu ya ada kejadian yang sama yang dia lakukan, atau mungkin dia itu sosok yang setia atau seperti apa dalam pandangannya Mbak Fani itu? Kalau dari saya sih dia itu emang bekerja untuk ini ya, mempersiapkan pernikahan kita ya. Kalau setia sih saya merasa dia setia, cuman kan dari sisi kalau dari cerita atau lingkungan saya itu ya orang setia kan belum pasti ya, kadang bisa aja menyembunyikan gitu. Saya khawatirnya di situ sih, lebih khawatirnya. Kalau selama pengalaman sih belum pernah kayak menduakan belum pernah sama sekali ya Mbak Fani. Udah berapa lama kalau boleh tahu pacaran? Sudah hampir 3 tahun. Oh sudah hampir 3 tahun ya. 3 tahun. Dan rencana bakal nikah kapan? Iya, mungkin tahun depan. Gitu. Ya. Semoga ya Mbak Fani ya. Nah terus Mbak Fani itu kenapa takut untuk mengutarakan? Kan tadi saya dengar Mbak Fani itu pernah kepikiran untuk menceritakannya, tapi takut khawatir dia salah paham. Nah kenapa Mbak Fani itu takut seperti itu? Ya kan saya tahu kalau dia itu emang kerja untuk pernikahan saya, dan ya pokoknya untuk masa depan begitu ya. Saya tuh khawatir kalau misalnya dia itu tuh salah paham gitu loh Mas. Maksudnya dia itu tuh ngerasa saya tuh udah kerja tapi kok malah masih dicurigain gitu. Jadi saya lebih khawatirnya nanti dari situ hubungan kita tuh renggang. Oh, dari situ hubungannya renggang gitu. Karena saya tuh nuduh dia macam-macam. Tapi menurut Mbak lebih baik hubungannya seperti ini, yang Mbak curiga sama dianya juga nggak sadar kalau dicurigai, atau mungkin lebih baik dikomunikasikan kalau menurut Mbak? Saya tuh mending dikomunikasikan, tapi mungkin saya butuh waktu untuk menyusun ini ya kata-kata, atau mungkin saya butuh waktu untuk ya ngomong sama dia, cari waktu yang pas kayak gitu. Karena mungkin kalau ketika pulang kerja saya langsung ngomong gini kan pastinya dia capek dan terbawa emosi misalnya. Begitu ya. Terus pernah nggak ada kejadian dari dia mungkin sebelumnya karena dituduh apa atau ditanyain tentang apa, kemudian pasangannya Mbak itu marah-marah? Ya pernah sih itu. Jadi ya pernah.
karena kan salah paham itu, makanya saya takut masih salah takut paham. salah paham Iya, ya. betul. Tapi tadi menurut Mbak lebih baik dikomunikasikan ya. Iya, mungkin nunggu waktu yang pas gitu. Nunggu waktu yang pas. Nah, menurut Mbak sendiri waktu yang pas itu seperti apa mungkin? Ya mungkin ketika dia dapat jatah libur gitu, mungkin Oh, bisa iya, bisa apa? Bisa jalan-jalan atau bisa ada waktu quality time sama saya, bisa kita omongin baik-baik gitu. Oke. Cuman karena sekarang dia lagi sibuk banget, jadinya agak susah ini nemu waktu yang pas gitu. Mas. Jadi saya agak khawatir juga gitu. Takutnya ketika dia capek malah meledak-meledak Iya, ya nah emosinya. gitu. Ya oke Mbak Fani, kalau saya lihat tadi dari ceritanya Mbak Fani, sepertinya ya Mbak Fani ini selama ini khawatir akan hubungannya dengan pasangannya, dan pikiran, dan itu sering ke bawah sampai ke mimpi, sampai Iya, ganggu tidurnya Mbak iya, Fani. betul. Nah tapi kalau saya lihat tadi Mbak Fani itu sepertinya juga takut untuk membicarakannya. Iya. Tapi menurut Mbak Fani juga lebih baik untuk dibicarakannya Mbak Fani. Iya. Terus sedikit banyak juga Mbak Fani itu terpengaruhi oleh media sosial juga ya Mbak Fani ya. Iya. Oh iya. Nah kalau menurut Mbak Fani sendiri, kemungkinan ya bagaimana untuk kedepannya nanti Mbak Fani pengennya seperti apa? Saya sih pengennya tetap mengkomunikasikan dulu ke pasangan saya, dan mungkin setelah saya mengkomunikasikan tidak ada salah paham, tentunya dia bisa mengerti, dan tentunya saya juga mengurangi interaksi saya dengan media sosial supaya saya itu tidak terlalu overthinking gitu. Oh iya Mbak, iya. Berarti Mbak kedepannya pengen ya mengkomunikasikannya, pengen memperbaiki hubungannya biar Iya. nggak saling curiga dan Iya. mengurangi akses ke media sosial ya. Iya, tentu. Karena sedikit banyak media sosial itu membuat Mbak Fani sering overthinking ya Mbak Fani Iya, ya. betul. Nah, terus Mas. kemudian kalau Mbak Fani sendiri, seberapa pengen sih Mbak Fani itu ingin ya segera menyelesaikan permasalahan ini Mbak Fani? Sesegera mungkin sih gitu. Soalnya karena kalau kelamaan kan takutnya sayanya juga susah ngomong, takut begitu, dan dianya makin tidak sadar begitu jadinya, dan makin renggang ataupun ya saya takutnya begitu. Oh ya Mbak Fani, berarti takut sekali ya hubungannya nanti semakin renggang, Iya. semakin ya dia tidak menyadari, Mbak Faninya juga semakin takut, semakin Iya. nggak nyaman Iya, hidupnya. semakin. Oh ya Mbak Fani, ya mungkin itu yang paling terbaik mungkin buat Mbak Fani ya. Iya, betul. Itu jadi harus mungkin segera dikomunikasikan, mungkin juga harus juga mengurangi aksesnya ke media sosial ya, karena itu juga sedikit banyak mempengaruhi Mbak Fani. Nah mungkin untuk saya rangkum sedikit ya dari awal kita konseling. Nah dari awal konseling itu Mbak Fani mungkin menceritakan bahasanya khawatir dan lain sebagainya, mimpi buruk, dan ya setelah Mbak Fani itu mungkin menyadari bahwasanya ya Mbak Fani itu harus mengkomunikasikan hal-hal yang mencurigakan tersebut ya, dan juga Mbak Fani juga pengen mengurangi media sosial itu sendiri. Oh ya udah Mbak Fani mungkin ya luar biasa sekali, Mbak Fani sudah mau cerita, Mbak Fani sudah mau datang, Mbak Fani sudah mau kuat ya. Semoga masalahnya segera selesai ya Mbak Fani. Iya, Nah mungkin untuk konseling selanjutnya nanti akan saya ada mungkin pertanyaan tentang progres, bagaimana Mbak Fani perkembangan permasalahannya, apakah sudah mulai membaik, apakah dengan pasangannya sudah mulai bisa berkomunikasi dengan lancar lagi, saling memahami lagi, dan mungkin ya nanti kita juga bakal bertanya tentang bagaimana tentang akses ke media sosial itu sendiri mempengaruhi Mbak Fani selama ini. Mungkin seperti itu Mbak Fani. Sekali lagi terima kasih Mbak Fani telah datang. Mbak Fani hebat. Semoga masalahnya segera selesai. Mungkin itu saja, saya tutup. Nanti kita bertemu di konseling selanjutnya Mbak Fani. Terima kasih Mas ya.